Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Pasmudita. Saya dari kelas PPB 3B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi tentang studi kelayakan agribisnis. Simak video selanjutnya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan studi kelayakan agribisnis? Kelayakan adalah penelitian yang dilakukan secara mendalam yang dilakukan untuk menentukan apakah usaha yang akan dijalankan akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Kemudian bisnis adalah usaha yang dijalankan dengan tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan studi kelayakan bisnis sendiri yaitu suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan. Nah, kemudian tujuan dari studi kelayakan agribisnis yaitu yang pertama, menghindari resiko kerugian, yang kedua, memudahkan perencanaan, yang ketiga, memudahkan pelaksanaan pekerjaan, dan yang terakhir, memudahkan pengawasan dan pengendalian. Nah, dalam studi kelayakan bisnis, ada manfaatnya, yaitu yang pertama, memperoleh keuntungan, yang kedua, membuka peluang pekerjaan yang tersedia, sarana dan prasarana, yang ketiga, membuka isolasi wilayah, dan yang keempat, meningkatkan persatuan dan membantu pemerataan pembangunan. Studi kelayakan agribisnis memiliki ruang lingkup, antara lain yaitu manajemen pemasaran, manajemen operasional, konsep lingkungan dan masyarakat, kebijakan pemerintah, ilmu-ilmu dasar atau akuntansi, statistik, ekonomi, kemudian ahli teknik atau pertanian, peternakan dan perikanan, manajemen finansial atau keuangan. Siklus pengembangan bisnis. Yang pertama, melalui identifikasi, kedua, persiapan dan analisis, yang ketiga, penilaian, yang keempat, pelaksanaan, dan yang terakhir, evaluasi. Persyaratan studi kelayakan, yaitu yang pertama, studi kelayakan harus dilakukan dengan teliti, kemudian studi kelayakan harus dilakukan dengan dukungan data yang akurat, kemudian studi kelayakan harus dilakukan dengan kejujuran, studi kelayakan harus dilakukan dengan objektif, kemudian studi kelayakan harus dengan adil, tidak memihak kepentingan tertentu, dan yang terakhir, studi kelayakan harus dapat diuji ulang jika diperlukan untuk menguji kebenaran hasil studi. Studi kelayakan bisnis ada tahap-tahapnya, yaitu yang pertama, tahap pengumpulan data dan informasi. Kemudian setelah itu melakukan pengolahan data. Setelah data diolah, dianalisis data, kemudian mengambil keputusan, dan yang terakhir memberikan rekomendasi. Dalam bisnis terdapat faktor kegagalan. Yang pertama, data informasi tidak lengkap, tidak teliti, salah perhitungan, kondisi lingkungan, unsur disengaja, pelaksanaan pekerjaan yang salah. Selain faktor kegagalan, dalam bisnis terdapat juga faktor keberhasilan. Apa saja sih faktor keberhasilan? Yaitu yang pertama, mempunyai hubungan yang luas, kemudian informasi dan data yang lengkap, simulasi bisnis yang akurat, implementasi bisnis sesuai dengan simulasi. Kemudian yaitu lembaga yang memerlukan studi kelayakan, yaitu ada pemilik usaha, kreditur, manajemen, dan pemerintah. Kemudian yaitu aspek studi kelayakan bisnis, yaitu ada 7. Yang pertama, aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis atau operasi, aspek manajemen atau organisasi, aspek ekonomi sosial, dan aspek dampak sosial. Mungkin itu tadi presentasi mengenai studi kelayakan agribisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.